Selamat datang sahabat, terima kasih sudah mampir di channel kami. Semoga bermanfaat. Haram ilal Masjidil Aqsa. Padahal Nabi kan ke Madinah, ke Bukit Tursina. Artinya kau singgah di warung, kau singgah di sini makan jagung, itu tidak masalah. Karena ditanyakan ujungnya nanti dia mau kemana. Kan itu kuncinya. Kemudian pelajaran yang ketiga yang bisa kita petik. Kenapa Nabi singgah pergi ke Madinah? Kenapa Nabi dibawa ke Bukit Tursina? Dan kenapa dibawa ke Baitul Lahmi? Kenapa tidak langsung masuk ke Aqsa? Itu pesan. Bahwa di setiap tempat yang ada sejarah, itu pasti ada barakah di situ. Makanya itu saya kalau masuk kampung pasti tanyakan, ulamanya di sini di mana? Makam wali di mana? Iya, datang ke situ bertawassul. Tawassul itu bukan kuburiyun, bukan minta. Ya ini jangan. Cara tawassul yang paling aman itu, walaupun ada beberapa versi, cara tawassul yang paling aman, datang doakan para ulama, para wali yang telah wafat di kuburannya. Setelah engkau doakan, balik doanya. Ya Rabb, berikan aku keberkahan, anak-anak dan keturunanku berikan keberkahan, sebagaimana berkah yang engkau berikan kepada ulama ini. Itu yang paling gampang, paling aman itu. Makanya kenapa orang Bugis, orang Bulukumba juga begitu. Narekongka anak purabut langsung lepas secara kubur. Begitu kan? Menikah hari ini, besok pagi langsung secara kubur. Kenapa? Sebelum engkau menyentuh istrimu. Itu udah kasih tahu. Sebelum engkau menyentuh istrimu, sebelum engkau berhubungan, datangi makamnya para ulama dan para wali. Kau minta kepada Allah supaya diberikan berkah nanti keturunan dan anak-anakmu sebagaimana berkah yang diberikan kepada ulama itu. Supaya nanti ketika engkau berhubungan ada anakmu bisa mengambil barakahnya ulama. Begitu kuncinya. Sama aja kalau ada orang pindah rumah baru, kemudian kita lihat rumahnya cantik, apa yang bisa kita bilang? Mudah-mudahan anak-anakku bisa bikin rumah juga begini. Atau satu kata, itu sama. Ada orang beli mobil baru, apa kita bilang? Wih, cantiknya mobilnya si Anu, mudah-mudahan saya bisa juga beli mobil seperti ini. Sama gitu. Tidak ada bedanya. Makanya di dalam Al-Quran itu kan jelas, dalam suratul Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, kan siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang diberi nikmat. Di situ bukan mengatakan siratal rasul, siratal nabi, siratal malaikat, tidak. Gurunta Kiai Haji As'ad Al-Bugisi, semua muridnya itu jadi wali, yang pertama, yang kedua sampai ke yang ketiga. Kan jadi wali. Tidak mungkin beliau bukan wali. Yang duduk ngaji ke beliau itu Gurunta Kiai Abdurrahman Ambodale, itu wali Allah. Saya itu dapat beberapa muridnya Gurunta, dan termasuk beliau ini luar biasa. Kemarin saya ketemu di Palembang, yang masih menemani Gurunta masuk ke hutan sampai bawa kitabnya itu. Saya ketemu dan ada beberapa yang saya tanyakan. Itu penting. Mengambil ilmu, amalannya Gurunta itu penting. Nah yang tersambung sanatnya kan banyak. Di Sengkang ini masih banyak guru-guru ulama-ulama kita. Makanya saya bilang Sengkang itu tidak akan habis ulamanya itu. Itu barakah Gurunta di situ luar biasa. Makanya mudah-mudahan pindah di Bulukumba ini di sini tempatnya nih. Nih asal dia mak barakah, makanya dia mengambil. Mak barakah itu hitungan itu nilai. Bukan kuantitas tapi kualitas. Iya. Cuma saya sering sampaikan itu anak-anak Sadia yang dimanapun, cabang dimanapun, mestinya ada satu waktu itu dia ziarah ke makamnya Gurunta. Untuk menyambung sanad lah, sanad ruhani istilahnya. Atau paling tidak selesai sholat isya bertawassul kirimkan Fatihah Gurunta Kiai Haji As'ad. Itu sesudah sholat subuh kirimkan Fatihah Gurunta, supaya ruhnya anak-anak kita itu terkoneksi dengan ruhnya para wali. Itu kuncinya. Karena ruh itu kan saling mengirim ya kan. Kalau sudah dikirim itu baku kenal. Nanti anak-anak kita kalau meninggal ini akan dikenal, oh ini muridku ini, karena dia kirimkan Fatihah. Kan itu dia bukan. Yang parah itu kalau tinggal biasa dia belajar tidak pernah kirimkan Fatihah, itu nanti tidak bisa tidak dikenal. Makanya harus tersambung sanad ilmu, juga tersambung sanad ruh. Itu penting. Kalau tidak bisa tersambung dengan sanad ilmu, paling tidak sanad ruh bisa tersambung. Makanya upasan yang hadir di sini kuncinya satu, Bapak.
Titiplah berkah di tempat ini. Iya. Kita kira Pak Guru Tak ini pahalanya banyak mengajar santri di sini. Itu masih bisa dikalahkan. Jangan harap guru-guru di sini bisa banyak pahalanya. Ada yang bisa mengalahkan pahalanya guru itu. Siapa? Pahalanya orang yang menyiapkan tempat untuk ditempati anak-anak kita belajar. Karena tidak mungkin ada guru mengajar, tidak mungkin ada anak-anak belajar kalau tidak ada tempatnya. Yang menyiapkan tempat itulah yang besar pahalanya. Karena dikumpul pahalanya gurunya, sekaligus anak-anak yang belajar, sekaligus pengurus pondok, baru diambil pahala itu disamakan dengan dikasih orang yang bersedekah itu. Makanya bukan orang yang masuk masjid itu dulu yang dijanjikan rumah di surga. Siapa? Yang bangun masjid dulu, Pak. Makanya hadis itu, "Mambana masjidan fid dunya lillahi ta'ala, banallahu lahu baitan fil jannah." Jadi yang pertama dijamin itu dulu adalah orang punya rumah ya, tapi bukan masuk surga. Punya rumah. Makanya kalau ada orang sedekah di masjid tapi tidak sholat, ya ada rumahnya cuma tidak masuk. Kan gitu. Karena kalau mau masuk ya sholat. Itu kan kuncinya. Makanya saya wasiatkan, mestinya kita bikinkan donatur. Iya, donatur itu kita sama-sama, saya juga membangun pondok, tapi tidak seini karena saya selektif dalam pembangunan. Tidak sembarang mengambil ini. Saya perhatikan betul. Iya. Jadi karena barakah itu juga memang agak susah, tidak mudah. Iya. Jadi walaupun ada beberapa kajian dalam fikih itu ya tidak. Tapi saya ingin sampaikan begini. Ini yang kayak hadir paling tidak adalah yang kita wakafkan. Iya. Angkat wakaf-wakaf. Namun samim nih. Iya. Itu kuncinya. Kenapa? Karena itu yang kita miliki selamanya. Harta yang kita makan itu jadi kotoran. Untung-untung kalau baca doa. Yang kedua, harta yang kita tinggalkan akan diperebutkan oleh anak menjadi harta warisan. Tapi harta yang kita sedekahkan itu yang dimiliki selamanya. Iya. Saya sering bilang Pak Bu, coba hitung-hitung. Tasakamai maka dan ningerangi. Tidak. Ningerasani makoko keluarga tak. Seandainya kita tahu bagaimana cepatnya orang melupakan kita ketika kita wafat, maka tidak ada pengaruh ucapan orang lain ke kita. Bikin etis sangimaga sijak nana lupai kita otomatis. Dengan hari ini mungkin dia menangis, besok akan berhenti. Kalau orang baik, mungkin 3 hari orang menangis, itu pun kalau ada. Anak-anak kita ya mungkin akan menangis. Istri juga begitu. Maka na puji ka lakai ku na puji sadi makoko na sabatu mopi. Bahkan makoko lagi menerima mak bayi ini. Kan gitu. Apalagi kau mati ki kan? Aja natano bu. Tuki lagi memak bayi ini apalagi kau mati. Saya kasih tahu ki. Iya. Kita coba kerek matu. Bisa kembali bu. Kalau tanya suami tak, kira-kira kalau saya meninggal pak kita menikah lagi. Palingan jawabannya bilang terumiri tak. Palingan gitu. Itu jawabannya. Pasti itu. Ketika istri meninggal juga kan begitu. Suami meninggal juga begitu. Wadimu tuh pasang status bapaknya sudah meninggal. Iya. Terlalu cepat meninggalkan kita. Iya. Tapi itu 1 bulan kemudian akan hilang. Iya. Ada pengganti. Makanya harta yang kita miliki mesti angka yang punai. Makanya disebutkan dunia masyaratul akhirah. Iya linoe darah. Kan gitu. Dunia ini kan kebun. Kebunnya akhirat. Jadi sebenarnya siapa yang menyimpan hartanya di dunia itu sama dengan orang yang menyimpan isi hartanya itu hanya di kebun. Tamkiring lo kebolata. Rumah kita itu di akhirat, bukan di dunia. Makanya kalau ada yang bikin rumah di dunia, itu sebenarnya bukan tanya bola surimonri, bola darat. Syarat namo 10 tingkat bola tetap bola darat nih itu. Karena dunia ini adalah kebun. Kalau mau dapat rumah abadi, kirim ke akhirat. Makanya sedekah ke masjid itu disebut dibangunkan istana di dalam surga. Pas sedekah itu sedekah. Usahakan nangkah. Bikinkan kaleng Ustaz. Kaleng koin NU. Bikinkan kaleng. Bagikan ke orang tua santri. Itu kaleng koin yang bisa dicabut-cabut di bawahnya. Jadi dia isi 10.000.
Bayangkan, saya kasih tahu Ustaz. Bayangkan, kalau 1.000 kaleng kita bagikan, isinya 10.000, itu sudah 10 juta per bulan. 10.000 saja isinya. Kalau 1.000 kaleng, berarti itu sudah 10 juta. Kalau 100.000, berarti itu 100 juta. Kalau 1.000 kaleng kan? Pikir aja tuh. Nah, tidak mungkin ada orang tua santri 10.000 nah isi kami. Dijemput saja setiap bulan. Iya, koin NU Sidrap kan begitu, Ustaz, jalan. Dan yang masuk itu kalau totalnya itu sekitar, kalau dikasih sebelum dikasih keluar, mungkin sekitar 50-an juta lebih. Setiap bulan. Itu ada uang 1.000, ada uang 2.000, ada uang receh. Kalau pulang dari belanja ada uang 1.000, masukkan ke situ. Dan itu yang dimasukkan ke pondok. Bayangkan kalau 1.000 kalian, apalagi kalau kita 2.000 kalian, nah 100.000 isinya. Pesantren dapat sumbangan dana itu 200.000, 200 juta per bulan. Itu aja Pak. Nggak usah repot banyak cari ini, cari ini. Itu aja. Langkah konkret yang paling sederhana itu. Iya. Masa orang tua tidak bisa menyisihkan 10.000, apalagi kalau 100.000. Ya kan gitu. Itu kaleng, ini beli aja di Jakarta itu. Banyak pesan di Shopee itu. Itu kalian 1 kali dipakai seumur hidup itu, karena ada dibawa lubangnya itu, ditarik baru diambil isinya baru ditutup. Tapi satu kuncinya, jangan kasih nama, pakai nomor saja supaya orang tidak merasa terganggu dengan sedekahnya. Iya, begitu. Di NU Sidrap itu hanya 400-an kayaknya kaleng yang jalan, itu sudah tembus hampir 50 juta per bulan. Makanya kalau kita kan itu saya bilang 10.000 saja per 1 kaleng. Kalau 1.000 kaleng kan 10 juta. Itu kan, itu bisa menggaji guru-guru di sini. Itu. Jadi makanya kalau kita tidak bisa membangun pondok dan tidak bisa juga membantu dengan banyak, paling tidak itu yang kita lakukan. Iya. Nama siril lisari sisa berupiah isat nilala kosiulang. Yang penting dijemput setiap bulan. Bikinkan grup. Ada satu yang menjemput khusus. Iya. Semua orang tua santri, kamu gampang. Orang tua santri dikasih. Nanti ada keluarganya, nak kasih lagi. Itu penting. Jadi ini penting saya wasiatkan untuk. Tapi saya di pondok tidak pakai itu Ustaz. Cuma di NU. Karena saya tidak mau